Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi ciri kebahasaan teks diskusi. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita doa belajar terlebih dahulu. Dimulai. Selesai. Ada yang tahu nggak sih ciri kebahasaan teks diskusi? Menunjukkan waktu sekarang. Oke sih. Bisa dijelaskan nggak? Kelihatan nggak sih tulisannya? Kelihatan. Menunjukkan waktu sekarang tuh kayak kini, Ya betul. Terus apa lagi? sekarang. Ya benar. Apa lagi? Kata yang untuk menunjukkan sekarang. Ya bisa aja. Kini adalah merupakan apa lagi? Saat ini lalu apa lagi? Coba kalian searching dulu menunjukkan kata sekarang. Lagi Sedang, perlu, selamatkan, bertindak, perbaiki, hentikan, dan kini. pengertiannya apa? Memakai kalimat ini menunjuk sebab pada umumnya topik bahasan teks diskusi merupakan permasalahan aktual yang tengah berlangsung. Ya, jadi yang pertama itu menunjukkan waktu sekarang itu ya waktu yang sekarang, katanya seperti tadi sekarang adalah merupakan dan lain-lain. Itu biasanya ada di teks diskusi. Yang kedua, modalitas. Ada yang tahu nggak modalitas itu apa? Modalitas suatu keterangan di dalam kalimat yang menyebutkan sifat pembicara pada hal yang tengah dibicarakan. Contohnya mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa maupun sikap pada lawan bicara. Kelihatan nggak? Nih, modalitas ini menunjukkan keinginan pembicara mengenai keadaan atau perbuatan terhadap lawan bicaranya. Kalimatnya nih yang sudah saya dihitamkan. Kan berbeda kan ini kan ya warnanya nih. Contoh katanya itu ada, dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, harus, kadang-kadang, umumnya, dan lain-lain. Yang kedua, evaluatif apa? Di situ. Kamu kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan nggak evaluatif? Coba dibacakan dulu pengertiannya. Nggak ada. Di kita nggak ada. Oh, tapi di bukunya ada, aku jelaskan aja ya. Evaluatif itu mengandung penilaian atau pendapat terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Contoh katanya itu penting, sederhana, mengancam, sangat jelas, menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya nih, yang sudah saya bedakan warnanya. Banyak pelajar yang memiliki banyak sisa waktu karena mereka lebih memilih untuk mengonsumsi makanan cepat saji daripada makanan buatan sendiri. Kan lebih memilih itu pendapat orang lain untuk meyakinkan terhadap pihak lainnya. Lalu yang ini ada kata emotif. Kata emotif apa tuh? Ada nggak di situ? Kata emotif yang dapat mempengaruhi pembaca asalkan melihat serta merasakan emosi persoalan seperti yang penulis maupun pembicara pikiran. Nah, itu benar. Nah, contoh katanya itu ada ganas, liar, buas,
Sebaliknya, sifat pelajar yang cenderung hidup malas akan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi tidak sehat dan juga menjadi wabah timbulnya penyakit. Ada konjungsi, ada yang tahu nggak sih konjungsi itu apa? Ya, konjungsi. Arti konjungsi itu sendiri apa? Konjungsi merupakan partikel yang dimanfaatkan untuk menghubungkan kata dengan klausa, kalimat dengan kalimat, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Sementara konjungsi perlawanan yaitu kata hubung yang dipakai untuk menyatakan arti perlawanan maupun saling berlawanan. Ya, itu pengertian konjungsi. Nah, konjungsi itu banyak jenis-jenisnya. Kalau untuk di teks diskusi, dia menggunakan pertentangan dan perbandingan. Pertentangannya itu artinya sendiri suatu kata penghubung dalam kalimat yang mempunyai makna pertentangan atau berlawanan. Kata yang sering digunakannya itu melainkan, sedangkan, kan tetapi, padahal, sebaliknya, tetapi, namun, dan lain-lain. Nih, ada contoh kalimatnya nih. Namun, tidak semua jajanan itu aman untuk dikonsumsi karena walaupun terlihat cantik dan menarik, biasanya terdapat zat yang berbahaya. Namun ini termasuk konjungsi pertentangan. Nah, yang konjungsi perbandingannya itu artinya sendiri adalah kata penghubung yang fungsinya menghubungkan dua unsur gramatikal yang membandingkan antara suatu unsur dengan unsur lainnya. Misalnya, ada sebagaimana, seperti, bagai, bagaikan, seakan, ibarat, daripada. Contoh kalimatnya itu, nih, terkadang ada pedagang yang curang, yaitu memberi zat berbahaya seperti formalin dan borak untuk campuran jajanannya. Seperti berarti konjungsi perbandingan. Kamu harus hafalin penggunaan kata untuk konjungsi perbandingannya nanti kalau ulangan. Nah, kohesi sendiri ada yang tahu nggak? Kohesi dan koherensi. Gimana kemarin cuma segitu ya? Bukannya ada lagi? Di buku ada sih, di paket. Kelihatan nggak? Syarat utama. Blacklight, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan kan? Nih, kohesi itu di dalam suatu wacana biasanya terdapat pengulangan kata. Jadi tuh dia keterkaitan antar bentuk yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk kalimat yang utuh. Sedangkan koherensi yaitu maknanya jelas. Artinya sendiri itu yaitu keterkaitan antar kalimat, antar makna kalimat yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk kalimat yang utuh. Coba kamu lihat contoh kalimatnya. Ada pengulangan kata nggak? Sepatu iya. Ya kan? Itu berarti dia kohesi. Kalau kohesinya sudah benar, koherensinya maknanya sudah jelas di dalam suatu paragraf. Kalian sudah paham belum? Kalian di Google mencari teks diskusi lalu tentukan ciri kebahasaan teks diskusi. Kalian udah pada selesai kan? Udah. Ayo maju satu-satu. Yang sekarang menunjukkan waktu sekarang. Yang pertama itu. Siapa yang mau maju duluan? Baca dulu dah.
adik-adik, kita akhiri saja pelajaran hari ini. Sekian, sudah datang di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dan sangat memahami tentang kebahasaan, terus diskusi jadi lebih mengerti tentang kebahasaan, terus bisa menyimpulkan juga tentang kebahasaan dan merangkai kata, lalu senang aja.